Dari juga sudah siap ya. Baik, kita hitung mundur dari angka 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Dengan resmi BRI Food. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan lagi dong. Buat BRI dan juga The Final Seller. Bank BRI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selamat siang Pak, silahkan dijelaskan terkait dengan acara BRI Food Craft kali ini Pak. Ya, alhamdulillah kita hari ini launching BRI Food Craft Festival ya untuk acara ini di Mall The Park. Rencana akan dimulai hari ini tanggal 19 November sampai 19 Desember. Dalam rangka HUT BRI juga nanti ke 126 di tanggal 16 Desember 2021. Selain itu juga kita juga merespon animo masyarakat terkait kunjungan ke mall maupun kuliner, karena setelah masa pandemi mungkin ada harapan ingin ke mall lagi. Nah, ini momennya kita kerjasama dengan manajemen The Park Mall bikin acara seperti ini dan mengedukasi literasi serta inklusi keuangan untuk transaksi digital platform. Jadi semua tenan-tenan kita kasih alat transaksi pembayaran seperti QRIS, edisi merchant, Brizi, e-money kita, sehingga khusus event ini memang tidak ada transaksi tunai, semua cashless. Ini sejalan juga dengan program pemerintah, BI maupun OJK juga. Oh, untuk BRI Food Craft ini ada berapa tinen yang ada, kemudian apakah itu UMKM binaan BRI Pak? Betul. Jadi total kurang lebih 30 ya, 30 yang ikut acara event ini ya, dan semua UMKM lokal ya. Jadi memang sebagian besar nasabah-nasabah UMKM kita, baik modal pembiayaan KUR maupun kredit kecil lainnya, sehingga harapannya ini baru awal ya, nantinya kita akan kembangkan lagi lebih besar kalau memang hasilnya bisa dibuktikan. Kita akan bikin acara lebih sering lagi, lebih besar lagi untuk mengakomodir teman-teman UMKM untuk bangkit lagi setelah masa pandemi ini. Mungkin tidak hanya kuliner saja, nanti bisa ke craft atau kearifan lokal lainnya. Untuk transaksi cashless-nya dari BRI sendiri ada apa aja Pak? Mungkin bisa dijelaskan apakah tadi memakai Brizi, kemudian apalagi yang bisa digunakan ya, untuk cashless? acara event BRI Food Craft Festival ini semua cashless. Jadi kita sediakan semua tenan ada QRIS, itu bisa menerima transaksi dari GoPay, OVO, Link Aja dan platform lainnya. Terus ada mesin edisi untuk mengakomodir kartu kredit, kartu debit baik BRI maupun bank lain. Dan e-money kita, Brizi, itu bisa dilakukan transaksi di sini. Dan kita pun nanti akan membuat gimmick juga untuk reward atau undian hadiah untuk para tenan-tenan agar semakin semangat lagi transaksinya gitu. Kalau untuk top up di sini apakah bisa Pak, misalnya top up Brizi di sini? Ya, untuk event ini kita ada standby booth ya, jadi bisa melayani top up Link Aja, top up GoPay, top up Brimo, top up Brizi ya, jadi bisa dilakukan di sini, dan petugas kita, staf kita standby. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sendiri sejauh ini setelah pelonggaran PPKM hingga saat ini kondisinya seperti apa Pak? Terkait traffic kunjungan dan tingkat keterisian tinen. Dibandingkan dengan waktu Juli Agustus sudah naik berkali-kali lipat. Tapi memang ini hampir mendekati sebelum PPKM, mungkin hampir trafficnya sama di bulan Juni lah, lebih baik sedikit sih. Seperti itu. Kalau untuk peningkatan traffic pengunjung Pak, seperti apa Pak? Peningkatannya, mungkin persentasenya kalau dibandingkan sebelum pandemi sih kita masih berkurang antara 20-15%. Jadi belum kembali seperti sebelum pandemi itu. Tapi kalau
dibandingkan sebelum PPKM yang kemarin pertama sekali Juli itu udah lebih tinggi daripada itu. Terus ini kan informasinya pemerintah pusat akan melakukan ini Pak PPKM level 3 ya Pak ya. Dan liburan akhir tahun mungkin tidak akan semeriah mungkin sebelum pandemi seperti Ya. itu. Pak, tanggapannya Pak Erik seperti apa nih Pak? Ya kalau saya sebagai pengelola mall sih tentunya sedih sih. Jadi kan kita nggak bisa optimal ya untuk melayani customer, kita nggak bisa optimal untuk menjaring pengunjung. Cuman kalau kita berkaca kepada kejadian di bulan Juli Agustus itu ya kita pun akhirnya menerima. Ya, itu untuk kebaikan kita bersama karena waktu bulan Juli itu benar-benar parah. Nah, kita pun juga nggak ingin mengulangi hal seperti itu. Mendingan ya udah kita tidak perlu terlalu ramai, yang penting kita stabil. Jangan sampai nanti kita naik tinggi, tiba-tiba langsung di level 4 dipotong semua, itu berat sekali ya. Kasihan yang UMKM kecil itu sebenarnya. Sudah ada masih berapa tenan nih pasca pandemi ini? Dari kemarin pandemi ada beberapa tenan juga tidak melanjutkan kontraknya dan sebagainya. Ada, beberapa memang ada. Jadi yang kontrak habis itu yang mereka mungkin revisi target penjualannya, akhirnya dia dapat panjang kontrak. Ada beberapa. Di sampai dengan akhir tahun atau minimal nanti ke 2022 nanti akan seperti apa nih strateginya, atau menarik tenan-tenan baru untuk ke sini atau gimana? Kalau tenan baru sudah pasti. Jadi walaupun kita pandemi pun sudah banyak tenan baru yang kita tarik ke sini seperti Gongcha, lalu nih Frank Engko juga mau buka gitu. Pak, itu kan nggak gampang nih. Nah, kira-kira apa nih yang digunakan untuk menarik mereka Pak? Ada apa subsidi dan sebagainya? Itu pasti ada. Ya intinya gini lah, kita bisnis kita nggak mungkin menang sendiri ya. Jadi prinsipnya kita adalah mencari win-win solution, bagaimana kita sebagai pengelola bisa jalan, mereka sebagai tim juga bisa jalan, itu mencari tengah seperti itu. Tapi tidak sama setiap itu beda-beda. Akhir tahun ada tenan baru. Ada, nanti Frank Engko yang mau buka. Brand Enco ya. Akhir Desember. Akhir tahun mungkin Desember. Tapi saya belum tahu dia pastinya kapan. Tapi yang jelas ada tenan ya. Karena juga buka kan, Innisfree juga buka. Tapi optimis Pak. Harus optimis. Memang harus. Kalau saya lihat trennya sih dari Oktober sampai bulan ini sih, saya pikir selama tidak ada PPKM level 4 seperti bulan Juli, itu kita oke. Karena di bulan Juni, Mei kemarin pun sudah bagus. Tapi mungkin karena ada gelombang kedua itu langsung. Ya kalau saya pribadi sebagai pengelola, saya lebih pilih oke lah, kita rame semua sama-sama, istilahnya bisnis jalan, uang berputar, oke ya. Jangan sampai kita rame sekali lalu stop 2 bulan tuh debitnya luar biasa. Ada rencana pemberlakuan tadi program kegiatan akhir tahun ditiadakan atau ada alternatif lain selain Kita masih wait ya, jadi kita masih menunggu istilahnya keputusan SE ya? seperti apa. Tapi memang kita dari awal kita tidak berencana untuk melakukan acara yang semeriah sebelum pandemi. Seperti kembang api itu kita emang nggak ada rencana. Karena kita juga istilahnya tanggung jawab moral kita sebagai pengelola mal jangan sampai malah memperburuk keadaan. Karena kalau kan kita rugi akhirnya kita sendiri. Berarti tidak ada mengundang artis dan lain sebagainya untuk kita memang perayaan belum tahun ada. baru. Kita masih walaupun belum ada yang kita nggak ada rencana untuk segede itu nggak. Ya masih terbatas, cuman karena ada kemarin pengumuman kita masih nunggu. Apakah mungkin lebih ke promo seperti itu Pak? Ya kita lebih ke promo teman sih. Jadi intinya kan kita pengelola mall ya. Kalau masyarakat banyak belanja di toko kita, berarti kan kita juga makin happy. Ya. Terima kasih